Halo Sobat Sehat, kembali lagi di acara podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes, Kemenkes, Medan Hebat. Nah, kali ini kita punya tema yang pastinya ngena banget buat kamu yang saat ini sedang kuliah di jurusan farmasi atau mungkin punya ketertarikan nih untuk kuliah dan mengambil jurusan farmasi ya Bu ya. Dan kita sangat beruntung kali ini sudah hadir narasumber yang bukan hanya pakar di bidang farmasi tapi juga menjadi inspirator bagi mahasiswa, yaitu Ibu Apoteker Nadroh Boru Sitepu MSI selaku Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Halo Ibu, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana ya, Mbak Tri juga gimana? Sehat Ibu. Nah Bu, sebelum kita tanya-tanya ya Bu, saya mau ngucapin selamat ya Bu untuk Ibu dan tim yang sudah memenangkan ini Bu, juara 1 pada Education Video Competition at the first International Hot Lecture Competition ya Bu. Ya, juara 1 loh, juara 1 di ya kami tadi lihat Instagram Bu, juara 1 farmasi gitu ya Bu. Selamat ya Bu untuk Ibu dan tim. Ya. Nah Bu, seperti yang tadi saya bahas ya Bu di awal, kita mau tanya-tanya mengenai jurusan farmasi Bu. Nah, saya mewakili Sobat Sehat semuanya yang mau nanyakan lebih dalam nih mengenai peluang karir lulusan vokasi farmasi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk Sobat Sehat, jangan lupa siapkan catatan kamu ya. Siapa tahu ini titik awal karirmu yang luar biasa di dunia farmasi. Ya Bu ya. Yang pertama nih Bu, untuk lulusan farmasi itu yang saya tahu itu biasanya bekerja di apotek ya Bu ya. Iya, itu asumsi paradigma ya. Iya Bu, iya kami taunya ya kalau farmasi kerjanya di apotek. Nah, selain di apotek nih Bu, lulusan farmasi itu biasanya kerja di mana ya Bu? Ya Mbak, jadi salah satu kalau berkaca dari efek COVID kemarin benar, Bu. Salah satu industri yang nggak mati itu adalah farmasi Mbak. Iya benar. Jadi ilmunya juga selain ya tenaga kesehatan yang lain juga, itu juga hidup ya. Farmasi industrinya termasuk yang dia bertahan di tengah hantaman COVID yang lalu. Dan kalau dilihat dari fungsinya, jadi tenaga farmasi itu cukup banyak kesempatannya. Saat ini salah satunya di bidang industri, baik sebagai quality control maupun nanti quality assurance dan juga nanti bagian produksinya. Gitu. Selain itu apa nih? Kalau menurut Mbak Tri yang paling tren saat ini? Kecantikan ya Bu? Iya, kecantikan benar. Iya, Jadi benar. saat ini dan bahkan itu sekarang dirambah oleh para artis gitu. Iya, Jadi benar. kita yang ada nanti suatu perusahaan yang memformulasi, kemudian para formulatornya adalah seorang farmasis dan tenaga vokasi itu mengambil bagian dari situ gitu. Dan dari ini menjadi salah satu bukan hanya produksinya, tetapi juga untuk entrepreneur. Jadi usaha ya, kewirausahaan gitu. Bukan hanya kosmetik juga, ada industri jamu. Saat ini Mbak Tri suka minum jamu enggak? Jamu jarang kurang sih ya. Bu, ya. Tetapi ketika COVID yang kemarin justru Bu, itu membuat Indonesia jahe, survive, bisa bertahan. Iya benar Bu. Berarti itu termasuk peluang wirausaha ya Bu yang bisa ditekuni lulusan vokasi farmasi. Benar. Jadi kalau saya juga dulu belajar dari diri saya sendiri, kita tuh tahunya farmasi itu satu bisa jadi ASN, yang kedua bisa jadi pegawai swasta. Iya, pegawai swasta. Misalnya dengan merintis toko obat dan bisa juga nanti berkolaborasi dengan apoteker, kakaknya membuka suatu apotek dan atau juga tadi seperti industri perusahaan kosmetik, industri kecil kosmetik seperti itu. Gitu ya. Iya Bu. Dan juga alat kesehatan itu juga bagian ditanggung-jawabi oleh seorang tenaga vokasi. Terus Bu, prospek karir di industri farmasi ini untuk lulusan vokasi apa aja ya Bu? Bagaimana prospek karirnya? Kalau prospek karirnya cukup luas ya, sama kalau misalnya mungkin beberapa pekerjaan gitu dia mungkin lebih ke harus pada suatu industri ya, harus pada suatu perusahaan gitu. Tetapi kalau untuk vokasi, prospeknya itu bisa di rumah sakit. Jadi bisa berada pada layanan primer, bisa pada layanan sekunder,
atau rujukan atau rumah sakit vertikal, bisa juga di Balai POM, itu ya proses-prosesnya cukup besar. Bisa sebagai wira swasta, bisa sebagai pegawai negeri ASN, atau bisa juga sebagai pegawai swasta. Berarti jadi ada 3 kesempatan. Iya, Bu. Prospek karirnya luas ya Bu ya, luas. Bukan hanya sekedar kerja di apotek aja gitu ya benar. Bu. Dan saat ini memang animo masyarakat masih tinggi. Iya, gitu. Jadi salah satu kalau misalnya tren di universitas, farmasi termasuk yang paling lebih cenderung konsisten ya peminatnya. Banyak, iya Bu, benar-benar Bu. Terus Bu, apa peran lulusan vokasi farmasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat nih Bu? Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, salah satu pilar dari transformasi kesehatan kita Poltekkes Kemenkes itu ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga kesehatan. Salah satunya tenaga vokasi farmasi. Jadi waktu tahun 2023 kita itu memapping, membuat pemetaan berapa kebutuhan yang ada di Sumatera Utara untuk bisa memenuhi kebutuhan khususnya pada layanan primer, puskesmas dan di rumah sakit, termasuk rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat, seperti itu Mbak. Sehingga diprediksikan 10 tahun ke depan di kebutuhan 7 nakes itu dapat terpenuhi khususnya untuk Sumatera Utara. Terus sekarang nih udah masih ini ya, kita masih proses ya Bu ya? Masih berproses untuk pemenuhan itu Mbak. Karena memang regulasi dan juga tetapi beberapa daerah sama juga kemarin saya juga pernah berbincang dengan Bu Dirjen bahwa kenapa kita nggak dibuka kesempatan channel untuk keluar negeri, ternyata kebutuhan di dalam negeri sendiri masih kurang. Gitu. Berarti kita mau memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu ya Bu ya. Benar. Ya benar-benar Bu. Terus Bu, bagaimana lulusan vokasi farmasi bisa meningkatkan daya saing di era digital nih Bu saat ini? Itu jadi farmasis itu punya prinsip lifelong leader. Jadi belajar jadi kita jadi pembelajar seumur hidup. Jadi memang harus belajar seumur hidup karena memang termasuk obat-obatan dulu yang dulu misalnya kayak sulfa, dulu kita luka ditaburi sulfa, sekarang kan enggak lagi, cenderung obat sulfa lebih dikembangkan kepada obat diabetes. Nah itu kemudian kalau artinya pergerakan dunia juga kepada digitalisasi dan juga genomik ya seperti itu. Jadi memang mau nggak mau kebutuhannya itu pasti akan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Dan farmasi banyak mengambil peran khususnya di bagian-bagian memenuhi layanan masyarakat. Iya benar Bu. Cukup ini ya Bu ya, banyak ya informasi yang kita dapat ya Bu. Ini baru tahu nih saya nih informasinya. Jadi Bu, untuk lulusan vokasi farmasi ini nggak cuma bisa kerja di apotek ya Bu ya. Ada banyak peluang karir dan juga wirausaha ya Bu tentunya yang bisa dikembangkan asal kita tahu arah dan siap belajar. Benar ya Bu? Iya benar. Nah, luar biasa nih pembicaraan kita hari ini dengan Ibu Apoteker Nadro Boru Sitompul MSI selaku Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, buat kamu yang saat ini sedang kuliah farmasi atau mungkin memiliki rencana terjun di dunia farmasi, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan bikin kamu makin yakin nih Bu ya memilih jurusan farmasi, karena kita tahu peluangnya juga lumayan besar. Iya, dan peminatnya juga banyak ya Bu ya. Mahasiswa farmasi selalu banyak benar Bu. Jadi jangan batasi diri, benar ya Bu ya. Benar, dan terus berkembang. Iya benar, kita jangan batasi diri dan terus berkembang karena dunia farmasi ini luas, dinamis dan mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya, benar. Nah, untuk kamu siapkan dirimu mulai sekarang ya Bu, benar. Jadi lulusan vokasi yang unggul, kompetitif dan profesional. Sesuai slogan kita ya Bu ya, slogan Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, untuk Sobat Sehat, sampai jumpa di episode Ngopi Sehat berikutnya ya Bu. Tetap semangat, jaga kesehatan dan terus belajar ya Bu. Terus belajar tanpa henti. Sampai jumpa. Sampai jumpa.